Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, di antara anggota tubuh yang efektif bisa membuat orang masuk surga dan masuk neraka adalah lisan. Hati tidak bisa kita ketahui anggota tubuh dalam bentuk fisik, tetapi lisan ini nyata. Kita sudah mendapat pelajaran di negeri ini hanya dengan beberapa patah kata saja, maka terjadi kehebohan yang luar biasa. Pernyataan perang cukup beberapa patah kata juga. Pernyataan perang antar negara dengan beberapa patah kata dan bisa berjuta korbannya. Gonjang-ganjing di negeri kita juga sebetulnya diawali dengan kata. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk serius belajar tentang bicara. Halalnya laki-laki dan perempuan juga dengan kata. Saya nikahkan Fulanah binti Fulan dengan Ananda Fulan dengan mas kawin sekian, terima saya nikah, halal tuh. Dan yang halal jadi haram juga dengan kata. Saya talak, jatuh langsung itu. Maka orang-orang yang tidak serius mengambil hikmah dari gonjang-ganjing negeri ini hanya sibuk membahas perkataan buruk tanpa mengevaluasi perkataan diri, pasti rugi. Terima kasih bagi yang akan memotret, tapi sejujurnya saya lebih senang kalau kajian ilmu lebih fokus untuk mendapat ilmu, ya. Hukum mendengarkan ilmu adalah wajib, hukum memotret tidak jelas sama sekali, ya. Terima kasih, saya tahu saudara berniat baik, tapi ada yang lebih baik. Tahan, ya. Sampai di mana tadi hadirin? Di acara semalam juga, 2 malam yang lalu, itu semuanya tidak menggunakan otot,
tidak menggunakan perlengkapan, semuanya hanya bicara dan bisa kita rasakan efeknya. Benar? Bicara itu wajib kita kendalikan dengan baik supaya setiap patah kata bisa membawa kebaikan. Dalilnya falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik, benar atau diam. Jadi cuma dua pilihannya. Kalau tidak yakin akan perkataan kita membawa kebaikan, kebenaran, maka pilihan terbaik adalah diam. Kalau sudah yakin ini benar, yakin ini manfaat, yakin ini perlu disampaikan, bicara. Kalau diam itu emas, maka kalau bicara baik, maka itu titanium, ya, lebih mahal dari emas. Kita simak surat Qaf ayat 16 sampai 18. 16 sampai 18. Tafadhol, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tiada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi kita harus yakin bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan, malaikat pasti mencatat. Dan yang lebih dahsyat dari itu, Allah tahu niat dibalik setiap perkataan. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan, mau engkau jaharkan kata-katamu, Allah tahu isi hati. Makanya tidak perlu jago bicara. Yang perlu itu adalah mahir mengelola hati, karena mulut ini seperti moncong teko. Di dalam kopi keluar kopi, di dalam bening keluar, di dalam comberan keluar comberan. Jadi tidak bisa mengatakan dia tuh sebetulnya hatinya baik, hanya kata-katanya saja yang jelek. Lah, comberan keluar dari mana kalau di dalam tekonya bening? Ala inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Qalbulah yang kalau baik baik semuanya, kalau di sininya buruk buruk semuanya.
Jadi kalau ingin jadi orang yang bisa berbicara baik, maka harus memiliki saya sih tidak memaksa ya saudara menjawab, tapi ya gimana lah. Sudah sering diungkapkan di sini bahwa sehebat apapun kata-kata, kalau tidak dari hati tidak nendang. Jadi satu syarat utama kalau ingin jadi pembicara yang baik adalah harus ikhlas bicaranya. Karena bicara itu macam-macam niatnya. Ada yang ingin dipuji, perkataannya bagus. Ada yang ingin dikagumi, perkataannya menggetarkan jiwa, merasuk surma, menggelora nafsu. Salah itu yang hadir. Ada yang ingin kata-katanya ini meluluhkan hati, ada yang muhasabah supaya orang menangis, menjerit sampai dihitung berapa yang pingsan dengan muhasabahnya, dan alat ukur suksesnya adalah dari jeritan dan pingsan akibat sedih. Tidak bagus. Yang penting dari setiap perkataan, kita usahakan setiap patah kata itu diterima oleh Allah jadi amal soleh. Kenapa? Apa perlunya kita dikagumi orang kalau tidak jadi amal? Benar? Semua orang memuji kita, tapi Allah tidak menerima ini jadi amal. Mau apa? Capek-capek, mending wirid saja. Jadi yang terpenting dari obrolan di TV itu bukan pujian orang. Yang paling penting diterima tidak tuh ngomong 15 menit. Itu. Yang ini bekal sejam nih. Yang itu dipotong. Itu yang terbaik, dipotong. Lebih dari itu mungkin tergelincir. Itu pun belum tentu diterima oleh Allah. Ya. Perkataan baik, niatnya tidak baik, tidak jadi amal. Tapi kan kita perlu supaya orang nurut ke kita. Memangnya kita bisa membuat orang nurut ke kita, tapi kan perlu rayuan supaya dia luluh. Coba rayu. Kalau dibikin enek oleh Allah, enek aja hadirin. Kalau orang sudah tahu bahwa yang ngebulak-balik hati itu Allah, tidak perlu kita mengatur kata-kata supaya orang kagum ke kita, gak perlu. Yang perlu tuh setiap kata kita benar keluar dari hati, tidak direkayasa, bukan karena harap dari makhluk, bukan juga karena takut oleh makhluk. Ini rahasianya. Katanya begitu kalau para guru-guru tuh. Memang Rasulullah begitu memberi contohnya. Berharap ke makhluk pasti enggak fokus kepada Allah. Takut oleh makhluk juga tidak akan fokus cari keridhaan Allah. Cenderung akan berat di dalam bicara tuh. Tidak nyaman kalau kita harap dan takut ke makhluk. Ditambah-tambah, dikurang-kurang, didramatisir. Mau apa? Sekarang ceramah kita bagus, dipuji orang. Mau apa? Mau apa? Gak ada apa-apanya. Tetap saja kita yang mikul dosanya kalau salah.
Sekarang kita melawak, orang lucu semua, aduh itu lucu banget. Yang nanggung dosa siapa? Tetep we kita. Jadi pastikan kalau kita bicara bukan untuk dipuji orang, bukan untuk mengalahkan orang, bukan untuk dikagumi, bukan untuk mempesona. Ya, kita bicara mudah-mudahan perkataan ini diterima oleh Allah jadi amal soleh. Titik. Perkara masuk ke hati itu urusan Allah, ya. Bagaimana saya bisa masuk ke hati saudara sedangkan tahu juga tidak di mana hatinya? Bagaimana saya bisa ngebolak-balik hati jamaah ini sedangkan ngebolak-balik hati sendiri saja tidak sanggup? Benar? Bagaimana saya bisa memasuki pikiran saudara sedangkan pikiran saudara saya tidak ngerti? Persis seperti yang berkumpul di 1 minggu yang lalu di Jakarta. Itu siapa yang menggerakkan orang sebanyak itu? Partai mana yang bisa menggerakkan orang? Tokoh mana? Tidak ada. Negara juga coba bayar supaya ngumpulin orang sebanyak itu, tidak akan sanggup. Itu Allah yang membulak-balik hati. Tidak ada yang bisa menggerakkan orang di Jakarta 2,3 juta orang. Tidak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia dan aman. Kalau kita niat jelek ya tidak tertahan lah. 20.000 lawan 2 juta nggak ketahan. Tapi tidak ada niat buruk dan kita sudah biasa di Mekah juga 5 juta, 6 juta. Makanya kemarin ada yang seperti perasaan ke Mekah, ya. Labbaik Allahumma labbaik. Darut tauhid begitu hadirin. Tapi bedanya sambil nyapu. Ada yang merasa piknik. Siapa yang menggerakkan orang sebanyak itu? Apakah karena tokoh seseorang? Tidak, itu cuma Allah yang menggerakkan. Tes surat Al-Anfal ayat 63. Al-Anfal ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alafa baina qulubihim لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Dan dialah Allah yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah lah yang telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi enggak akan kehati oleh orang yang kurang iman. Mereka tidak mengerti kenapa orang bisa berbondong-bondong. Bahkan mau diperiksa katanya pendanaannya. Lah kita aja surplus. Itu yang datang kemarin tuh sebagian kecil perwakilan. Banyak yang ingin datang tapi tidak bisa datang. Benar? Dan kalau didatangkan bisa penuh itu Jakarta. Masya Allah. Siapa yang menggerakkan? Allah, ya.
Tidak boleh satupun orang merasa, wah sesudah saya suruh orang datang, sok suruh ya, paling datang nagih hutang. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau bicara yang tulus-tulus saja. Termasuk kalau ditanya calon mertua, kamu punya apa? Saya punya dunia berikut isinya, Bang. Apa maksudnya? Saya berusaha selalu melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Menurut Rasulullah, itu dunia berikut isinya. Benar kamu. Ayo nikah sama anak saya. Dunia berikut isinya tapi penampilan bokeh, tidak apa-apa. Kamu lebih yakin dengan apa yang dijanjikan Allah daripada dan yang digenggamanmu. Itu kalau disikapi oleh yang beriman. Tapi ada juga yang kecewa sesudah menikah. Saya nyesal nikah sama kamu. Kamu ternyata tidak punya apa-apa. Kamu dusta. Enggak, saya enggak dusta. Saya kan dari awal udah mengatakan, pas kamu tanya, engkau punya apa? Aku tuh tidak punya apa-apa selain hanya dirimu. Oh, so sweet gitu. Nah, ini. Hati-hati akhwat. Rekan-rekan, nggak usah pengen dipuji ya. Jangan nambah-nambah supaya kelihatan keren. Jangan didramatisir supaya kelihatan hebat. Lempeng-lempeng saja. Apa adanya. Tidak perlu pakai istilah-istilah asing yang saudara sendiri tidak mengerti. Tidak usah ingin kelihatan intelek. Di dalam era globalism kita we have to fluktuasi and konvergensi. Mau apa? Kalau itu tidak dimengerti oleh yang dengar, nggak apa-apa dianggap culun juga. Kalau itu bisa dipahami lebih baik. Sudahlah, juga tidak usah memaksakan diri harus ujungnya sama. Daripada nanti mikir keridhaan Allah malah milih ujung kata-kata. Kita ini kalau ingin Allah yang mengurus, harus punya hati yang tulus. Ibadah harus bagus. Ikhtiar harus serius. Hidup pun harus lurus. Dan tobat terus menerus. Agar kita tidak terjerumus. Pasti saudara sudah nunggu us kan? Nah, itulah yang bikin tidak ikhlas. Saya juga nyari us. Dahlah. Jujur, lempeng, apa adanya lebih nyaman dibanding dengan dibuat-buat agar dikagumi orang. Karena orang kagum, mungkin dengan perkataan kita orang kagum. Tapi kalau Allah tidak mencatatkan ini jadi amal soleh, buat apa? Benar? Apakah Rasul pernah bergurau? Tentu Rasul bergurau. Sedikit dan tidak pernah berlebihan, apalagi dengan kebohongan. Ada ibu-ibu yang minta didoakan nenek-nenek. Doakan Rasul saya supaya bisa ke sorga. Di sorga itu tidak ada nenek-nenek. Nangis. Beritahu di sorga semuanya jadi muda kembali. Gitu. Nanti kamu pergi sama saya naik anak unta.
Apa yang bisa dilakukan anak onta? Begitu. Memangnya anak onta harus kecil? Kan onta aki-aki juga anak onta. Tuh, gitulah kalau gurauan tingkat tinggi ya. Telat, nggak apa-apa. Ayo belajar, kita tahan dari keinginan untuk dikagumi orang, dipuji. Karena itu membuat perkataan kita jadi tumpul. Apalagi bohong ya. Ini raut muka kita tuh kalau bohong tuh akan berat. Kalau orang yang ngomong apa adanya dari hati ringan saja, tidak ada beban. Tapi kalau ingin menutupi sesuatu, ingin memojokkan seseorang, pokoknya ingin sesuatu yang tidak benar, itu pasti berat. Karena setiap kebohongan itu seperti yang tawaf melawan arus, akan berat sekali, dan itu akan membuat tubuh kita bekerja lebih berat, dan sering sekali kita akan melakukan perbuatan yang kita tidak bisa mengontrolnya. Hati-hati kepada yang berbohong. Mau kemana? Mau ke belakang Pak? Pasien beri jalan atau? Oh, ke pojok. Enggak Pak. Enggak apa-apa. Siap nih? Jadi tanya ke hati, saya tuh mau apa bicara ini? Pengen apa? Kalau kebenaran ya sampaikan apa adanya. Tentu saja ada berpikir, ada rasa. Kalau berpikir memilih kata. Kalau rasa begini, ini perkataan ini baik atau tidak. Nah, rasa itu ujub atau tidak. Ini kalau mikir benar atau tidak. Kalau rasa itu ya seperti itu. Ingat tidak dalam surat Al-Hujurat ayat 12? Salah satu di antara maknanya dilarang bergibah. Nah, orang itu kerjanya bergibah terus. Hati-hati saja. Dia sudah melanggar surat Al-Hujurat ayat 12. Jangan sampai gaul sama dia jadi ngomongin orang ya. Nah, Al-Hujuratnya ini bener, tapi ininya enggak bener. Dia lagi ngomongin siapa? La taghdab walakal jannah. Jangan marah-marah kamu. Nah, dalilnya benar. Sininya yang enggak benar. Sing sabar atau jadi orang. Kata ibu sabar, sabar. Hah? Ibu tuh harus gimana lagi nahan kesabaran. Nah, berarti ininya benar memilih katanya, tapi di sininya yang belum benar. Bisa dipahami hadirin? Mending mikir dulu lalu dirasa-rasakan. Perlu tidak nih saya bicara? Manfaat tidak? Benar tidak? Kalau belum ketemu itu di hati, cep, diam aja. Aman diam. Bicara tidak aman kalau belum yakin benar, perlu, manfaat. 2, itu hati ya. Kalau ingin jadi pembicara yang baik, usahakan. Rasulullah kan kata-katanya sedikit tapi monumental sampai sekarang, menggugah dan merubah. Kita berkumpul di sini, syariatnya itu hadis Nabi, betul? Ribuan tahun, ribuan kilometer, tetap punya daya gugah, daya ubah. Lah kita sekarang berkumpul di sini, tidak ada rekamannya, tidak ada videonya, YouTube, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Tapi kekuatan hati tembus ke hati. Yang kedua adalah harus diamalkan. Jadi
seseorang punya tenaga dalam berbicara kalau dia sudah mengamalkannya. Kalaupun belum semua diamalkan, karena tidak semua ilmu sudah diamalkan, dia sudah tekad kuat ingin mengamalkan dan berusaha mengamalkan. Contoh haji, ada guru agama yang mengajarkan haji, padahal beliau belum haji, tapi hatinya sudah menggelegak ingin berangkat haji, dan sudah nabung beliau, sudah upaya. Pasti beda dengan orang yang tidak haji, tidak ada niat dan tidak ada upaya. Jadi orang-orang yang banyak mengamalkan itu bicaranya lebih mengalir karena sudah menjadi bagian dari dirinya. Jelas hadirin? Orang yang tidak melakukan, contoh orang tidak sholat, suruh menceritakan nikmatnya sholat, bisa nggak dia cerita nikmat sholat itu ya? Dari wajahnya aja bingung, karena dia tidak sholat. Sholat itu nikmat, apalagi khusyuk. Dia sibuk mencari sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Tapi orang yang sholatnya khusyuk, ayo atuh sholat, coba. Akan ada rasa yang tidak bisa dirasakan, tidak bisa dijelaskan. Coba saja. Gitu hadirin. Ya seperti kenapa orang berangkat kemarin? Karena ada rasa di sini yang orang lain yang tidak merasakannya tidak akan mengerti rasa ini. Orang yang tidak punya giroh kecintaan ke agama, enggak ada rasa di sini tuh. Dia enggak mengerti kenapa orang mau ngongkos sendiri, mau pergi jauh ke sana, ngabisin tabungannya. Nah, orang yang tidak punya rasa itu dia tidak akan paham. Nyangkanya ini digerakkan oleh politikus, oleh itu memenggal kata juga bisa jadi masalah. Ini ditunggangi, justru kami yang menunggangi bis. Nggak ngerti. Jadi memang tidak usah kaget dan tidak usah heran kalau ada yang ngotot mengatakan ini salah, ini itu, karena lah orang tidak merasakan, tidak akan pernah bisa memahami. Perihnya cemburu itu hanya dirasakan oleh yang cemburu, benar? Coba bisa dijelaskan perihnya cemburu deh. Tersayat-sayat, teraduk-aduk. Nah, saya nggak mau dramatis. Jadi usahakanlah memperbanyak amal, supaya yang kita katakan itu bukan hanya mulut, tapi sekujur tubuh kita mengatakan hal yang sama. Gestur ini dia akan cerita banyak, cara menatap, cara bicara, kekompakan wajah, ini merupakan perkataan juga. Makanya ahli amal itu beda perkataannya, tenaganya tuh beda dengan ahli teori. Begitu. Sayang saya belum punya cerita yang lain selain apa? Wedang jahe itu, masih ingat cerita itu, cerita favorit. Sudah tidak ada lagi tukang dagangnya. Wedang jahe itu, saudara sudah tahu wedang jahe? Masya Allah, itu nikmat deh. Apalagi pada Isya di depan masjid itu, gerimis, lagi dingin-dinginnya makan wedang jahe. Air jahe hangat yang di dalamnya itu ada seperti klepon ya, dan di dalamnya itu ada kacang yang disangrai dan manis. Tambah lagi pakai irisan cengkaleng, kolang-kaling, dan ada, aduh, tuh, saudara udah pengen ya. Coba ceritakan lagi yang barusan.
Beliau susah menceritakannya karena beliau belum merasakannya. Mengerti maksud saya ya? Jadi kalau orang menang teori tapi enggak menang amal, mungkin didengar dan jadi ilmu, tapi belum tentu ada rasa. Karena rasa itu beda. Makanya kalau ingin jadi pembicara yang baik, usahakan ahli amal, bukan hanya sekedar ahli ilmu. Ahli amal itu punya yakin. Yakin itu bulat kalau bicara, ya. Pak supir naik taksi, ini ke Darut Tauhid ya? Iya Bu. Bapak tahu Darut Tauhid? Pernah saya dengar Bu. Loh ini jalannya kemana? Karena ini ada kiri atau kanan, perasaan saya ke kanan Bu. Ah yang benar Pak, saya kemarin ke kiri. Oh iya Bu. Coba kira-kira bahagia nggak sepanjang jalan? Pak kalau nggak salah ini jalan ini buntu. Yang betul Bu. Ini sudah setengah jam Pak, kapan nyampainya? Ya pasrah aja lah Bu sesampainya. Sepanjang jalan nggak ada bahagianya. Pak kenapa belok kiri? Ibu cari jalan yang paling singkat kan, paling cepat. Iya ini jalannya Bu. Apa enggak buntu? Enggak Bu. Bagaimana Bapak tahu? Lah ini kompleks saya tinggal Bu. Ibu tenang aja. Saya jamin ibu sampai lebih cepat dari yang ibu duga, dengan yang jalan terpendek dan ongkos termurah. Garansi Bu. Mantap enggak? Pulas sih ibu langsung. Kenapa dia bicara yakin? Karena dia udah tahu persis, udah menjalani jalan itu. Jadi pembicara yang baik biasanya adalah ahli amal yang baik. 3. Menjadi pembicara yang baik itu kalau inputnya banyak. Semakin banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak wawasan, itu banyak dari sana sini diramu, itu bisa dipilih yang terbaik. Begitulah. Saya kalau diundang ke Jawa nyaris terkunci oleh keterbatasan bahasa Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ngaturaken matur suwun sanget nggih. Sakmenika kula durung saged basa Jawa ya. Menderita hadirin yang. Karena memang inputnya cuman segitu. Bagaimana saya bisa memilih perkataan terbaik sedang adanya segitu-gitunya? Apalagi ke Jepang. Arigato gozaimasu. Arigato. Udah ngunci. Beberapa waktu yang lalu melihat seorang anak kelas 3 SMP penyandang disleksia. Beliau diberi waktu oleh dokter 1 jam untuk merancang. Disleksia itu yang ada keterbatasan dalam berbahasa, apakah menulis, apakah membaca, apakah menulis, menjelaskan, ya, berbicara. Kadang ada keterbatasan, ada yang dalam berhitung. Nah ini disleksia agak berat karena dia agak memiliki kekurangan di dalam menjelaskan tentang sopan santun. Jadi ada di memorinya yang tidak paham tentang sopan santun, itu harus dijelaskan. Tapi punya orang disleksia itu biasanya, penyandang disleksia itu biasanya diberikan oleh Allah kecerdasan yang di atas rata-rata. Beri 1 jam, 1 jam masuk, saya bagian menyimak. Silakan presentasi. Dia buka komputer yang 1 jam dia buat. Waduh, masya Allah hadirin. Itu bahasa Inggrisnya lancar sekali.
lebih Inggris dari orang Inggris mungkin ya. Wah, saya pikir ini luar biasa, menjelaskan tentang perang dunia. Dari awal sekali adanya perang dunia, bagaimana perang dunia 1, perang dunia 2, siapa saja yang terlibat, apa saja efeknya, dan apa hikmahnya. Semua dalam bahasa Inggris yang sangat fasih. Wah, menakjubkan itu. Bahkan ketika disuruh nanya, saya nggak berani ya, karena ketahuan nanti. Saya nanya, ini bagaimana bisa begini? Saudara tahu? Ya, tapi karena memang sekolah di Indonesia belum mengakomodir dengan tepat ya, dia segitu hebatnya bahasa Inggris, di sekolahnya tetap di rapotnya nilainya 5. Karena ketika disuruh nulis pasti susah ya. Yang disleksia kan suka ada keterbatasan nulis. Saudara, yang di depan ini juga salah seorang penyandang disleksia ya. Saya disleksia, tapi tiap bulan bisa keluar tulisan seperti ini ya. Padahal saya malas sekali menulis. Nah, katanya salah satu keunggulan yang disleksia itu banyak akalnya, gitulah. Jadi saya bicara, direkam, ditranskrip, diedit, dilengkapi jadi buku. Itulah disleksia ya. Nah, ini disleksia suka lupa. Apa tadi di mana ya? Sama-sama lupa ya. Jangan-jangan kita penyandang juga nih. Teruskan. Jadi harusnya kita tuh terus berinvestasi untuk menambah ilmu, pengalaman, wawasan. Itu akan membuat kaya dalam otak kita, dan kita bisa memilih lebih banyak yang terbaik, betul? Kalau adanya cuman segitu-gitunya, mau milih apa? Tapi kalau pilihan banyak, itu kita bisa memilih yang terbaik. Nah, kalau input kita banyak, wawasan banyak, jumpa dengan orang ini, belajar dari sana, maka seorang ulama yang banyak gurunya biasanya begitu banyak wawasan, dan penjelasannya juga lebih berbobot dibanding dengan yang sedikit sumber ilmunya. Benar? Jadi kalau menginginkan menjadi seorang pembicara yang baik secara syariat, memang harus memiliki ilmu yang luas, wawasan, pengalaman. Makanya kalau punya uang, jangan ditabung saja, pakai ikut pelatihan, ikut kursus, ikut pergi kemana, cari wawasan baru, kemana saja yang kira-kira manfaat ya, nanti akan tersimpan di memori kita. Ini lebih canggih daripada komputer manapun. Nanti kalau kita menjelaskan sesuatu, itu akan terpanggil memorinya. Seorang ibu yang sedikit sekali ilmunya dan juga hatinya kurang terasah, nanti kalau marah, kalau ada apa-apa tuh senjatanya marah, karena tidak ada lagi stok yang lain. Diam, nggak ada stok solusi, karena memang dia tidak punya ilmunya bagaimana menahan marah, bagaimana berkata bijak. Begitulah juga seorang suami, nanti standar sekali, ini ibumu nak, ini ibumu. Anak bingung, kenapa ibu jadi lupa ya? Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Itu tes standar kalau ngambek keluar itu dalam hati anak. Atuh siapa yang suruh ya bu ya? Tapi nggak ada lah yang ngomong gitu ya. Saya ini berceramah pasti tidak berkualitas kalau tidak banyak belajar dulu, tidak mendengar, buka YouTube, cari buku, cari referensi, minta saran. Jadi untuk berbicara baik memang tidak bisa hanya mengandalkan apa adanya, ya. Sepakat?
Coba yang ikut SSG kemarin angkatan 32, dia suruh menceritakan gelapnya malam dalam keheningan. Bisa tuh, karena dia udah pernah di sana. Di keheningan malam, di kala rembulan tak kelihatan. Saya susah dan nggak bisa ngebayangin hadir. Tapi orang yang merasakannya bisa menjiwai. 4. Satu apa? Hati yang ikhlas, tulus. 2. Jadi bukan hanya ikhlas ya, hati yang penuh kasih sayang juga akan terasa. Sayang, hati yang rendah hati, hati yang ingin kebaikan itu memancar. Dia bicara tuh tidak hanya dengan kata-kata, tapi seluruh tubuhnya akan mengatakan hal yang sama. Kalau dia penyayang, begitu. Yang kedua, amalkan, ya, ahli amal. Makanya kalau kita banyak ilmu kurang amal, kering. 3, perluas ilmu, pengalaman, wawasan. Pergi ke luar negeri, gak apa-apa sana. Sejujurnya Darut Tauhid pesat dalam kebersihan itu awalnya, semoga Allah menyayangi Pak Palgunadi dulu. Beliau vice presidennya Astra, mengajak AA ke rumahnya. Oh lihat, rumahnya enak, bersih, rapi. Kemudian suatu saat berangkat ke Singapura dulu. Oh begini di toiletnya, betah, bersih, rapi, teratur. Sering ke luar negeri, ke Jepang. Oh Jepang begini, cari sampah kemana-mana di gang-gang, gak ketemu. Tempat sampahnya juga nggak ada. Sampah pada kemana? Masa dikunyah. Ke Selandia Baru, di sekolah tidak ada keranjang sampah. Karena mereka memang setiap yang bawa sampah harus dibawa pulang lagi ke rumahnya. Masya Allah. Guru-guru di Jepang sama-sama dengan muridnya, pas sebelum belajar sama, gosek sampai ke injekan kaki kursi itu, kursi meja dibersihkan sama-sama. Kemarin di Singapura SD 1.200 pelajar SD di Madrasah Al Irsyad, kita ke sana tuh hening aja, agak berbeda dengan SD kita ya. Ceria di kelas tuh ada bunyi aja terus ya. Di sana belajar, ini pelajaran. Jadi jangan kurung batoken lah dalam bahasa. Ayo terus latihan. Maaf ada waktu latihan SSG ikut mumpung gratis ya. Misalkan itu ada latihan terjun payung, ikut walaupun harus jelas dulu ya. Payung apa yang dipakai hadirin. Ada latihan memanah, punya uang, ikut. Latihan berkuda, ikut. Latihan berenang, ikut. Ada seorang Ustazah Erika tuh ikut jauh-jauh ke sini berkuda. Kenapa Ustazah? Ya ikut menggugurkan sunnah kan, supaya di akhirat nanti sudah kecatat pernah belajar berkuda. Begitu. Hadirin, mau ngapain ngumpul-ngumpul uang? Udah mah uangnya nggak ada, apa yang dikumpulin? Kalau ada muda-muda belia begini mah, ayo cari ilmu baru, pengalaman baru, wawasan baru. Kekayaan kita justru bukan di luar, tapi di dalam diri kita. Percayalah hadirin. 4, ini kunci bicara baik. Harus minta tolong ke Allah. Karena hati ikhlas dengan pertolongan Allah, bisa beramal dengan pertolongan Allah, nambah ilmu pertolongan Allah, dan mengucapkan dengan benar Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sombong kita kalau bicara enggak mengandalkan Allah ya.
Karena bicara bisa baik, hati belum tentu baik. Karena ikhlas itu di 3 tempat. Di awal bisa ikhlas, di tengah bisa belok tuh. Seperti azan lillahi ta'ala, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang aja, wah itu siapa yang azan merdu gitu, keren banget ya, kata akhwat tuh. Beda tuh. Yang tadinya Allah, datang lagi calon mertua, hayya, ruksak lah. Di awal ikhlas, di tengah belok hadirin. Berjuang tidak, aku tak peduli, aku tak peduli. Silakan hadirin. Tidak gampang, sangat tidak gampang ya. Kemudian lolos di tengah, di akhir belum tentu selamat. Selesai azan, waduh pada nyalamin, pada minta tanda tangan. Ini azan terbaik di seisi RT kami. Bisa belum lagi nanti di Instagram, wah itu azan keren banget, menggetarkan jiwa, merasuk sukma. Wah, I love you azaners. Udah tahu caranya supaya selamat, jangan dibaca yang muji. Nanti makin merasa, nanti jadi ngotot pengen adzan lagi, pengen tampil lagi azan, karena sudah bukan lillahi ta'ala, tapi itu tuh kepada yang memuji, pengen pamer indahnya azan, udah rusak. Makanya jadi pembicara juga begitu, jangan suka nanya kalau udah bicara, bagaimana ceramah saya tadi, itu teh jelas pengen dipuji. Terus ada yang mengatakan, ya lumayan, kamu mah standarnya rendah gitu. Maunya teh disebut keren, menakjubkan, menggetarkan jiwa, menggugah perasaan, atau luar biasa, keren abis, muantebs. Itu dicari. Terus apa artinya kata-kata itu selain membuat kita jadi salah niat? Makanya minta tolonglah ke Allah ya. Istighfar sebelumnya bisa salah niat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung ke Allah. Karena kita ingin sekali selamat. Perkataan kita ini tidak menggerugikan siapapun, baik diri maupun orang lain. Di mana ya tempat perempuan nakal itu? Tuh. Hanya ngomong tuh. Dia ke sana terus berbuat maksiat, dia bikin dosa, yang ngomong tuh juga dosa. Udah gitu dia ngasih tahu teman-temannya, terus wah itu jadi dosa, dia ngumpul dosanya. Itu satu patah kata yang berbahaya. Kita simak beberapa hadis tentang perkataan ini. Ada 2 hadisan. Dari Abu Juhafah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah amal yang paling disukai oleh Allah? Kemudian para sahabat diam, tidak ada yang menjawab seorang pun. Lalu beliau bersabda, hifdzul lisan, yaitu menjaga lisan. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Dari Bilal bin Haris al-Mujani radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang mengucapkan suatu perkataan yang diridhoi Allah, padahal ia sendiri menganggapnya tidak begitu penting, tetapi karena ucapannya itu Allah mencatat keridhaan baginya sampai hari ia menjumpai Allah, hari kiamat. Dan ada seseorang di antara kalian yang mengatakan suatu perkataan yang dibenci oleh Allah,
padahal ia sendiri menganggapnya tidak begitu penting. Tetapi karena perkataannya itu, Allah mencatat kemurkaannya atasnya sampai hari ia menjumpai Allah, hari kiamat. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Satu hadis lagi bahwa kita ini bicara bukan mencari keridhaan orang, ya. Karena kalau kita bicara sesuatu yang tidak Allah suka untuk orang suka, ini hadisnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyulut kemurkaan Allah demi menyenangkan manusia, maka Allah akan murka kepadanya. Dan orang-orang yang tadi disenangkan dalam kemurkaan Allah pun akan dibuatnya murka kepada dirinya. Dan barang siapa demi menyenangkan Allah rela dibenci oleh manusia, maka Allah ridho kepadanya. Dan orang-orang yang tadi membencinya karena ia lebih mendahulukan ridho Allah, diubah oleh Allah menjadi ridho kepadanya, sehingga Allah memperindah dirinya, memperindah ucapannya dalam amalnya, juga amalnya dalam pandangan manusia. Hadis riwayat Imam Tabrani. Jadi kita bicara dibagus-bagus supaya orang senang ke kita, tapi bagusnya itu dalam keburukan, kemaksiatan. Misalkan contoh-contoh porno supaya orang suka, Allah tinggal balikan aja yang tadinya dibuat suka tuh jadi sebel ke kita, karena setiap hati dibulak-balik oleh Allah. Kita bicara agar Allah suka, tapi orang tidak suka, tidak apa-apa. Kalau Allah ridho ke kita, ada waktunya nanti Allah membalikan hati yang tidak suka jadi suka, karena yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Nanti Allah beri hadiah 3, membaguskan lisannya, membaguskan amalnya, dan membaguskan dirinya dalam pandangan orang. Jadi para pencari keridhaan Allah tuh lisannya jadi bagus, dirinya jadi bagus, akhlaknya dan amalnya juga jadi indah. Masya Allah. Jelas ikhwan? Ikhwan, dalam rangka PDKT kepada si dia jangan macam-macam. Tidak usah pinjam jaket teman, ya. Nanti pas sampai di sana ternyata yang dipinjam ada di rumah dia. Tenang, jangan rayuan gombal, jangan mengada-ada. Maaf ya, misalkan nama Heri Irawan Susanto Marto Atmojo, maaf ya yang mirip ya. Jangan disingkat H.IR Susanto MA. Keren memang hadirin. Udah Heri mah Heri aja, jangan pengen dianggap Haji ya. Irawan jangan disingkat IR. Dan dia juga kan namanya Al-Murtajah disingkat. Astagfirullahaladzim. Ini ada buku baru, Bahaya Lisan. Dan satu lagi, 3 semangat menghadapi konflik. Yang kemarin di ILC itu sebetulnya ini bukunya. Kalau saudara tertarik, ya di sana tempatnya ya. Silakan, ini buku baru, 3 semangat, semangat bersaudara, semangat solusi, dan semangat sukses bersama. Sedang ini bahaya-bahaya lisan. Mudah-mudahan manfaat ya. Kemudian jangan lupa tanggal 12 Desember kita akan dakwah dengan gerak jalan bersama, dan kita ajak saudara-saudara kita yang diberi kekhususan oleh Allah. Usahakan nanti teman-teman yang sehat mendampingi yang lain ya.
teman yang tunanetra. Nanti kan sudah berapa? Sudah 300 ya kalau tidak salah yang punya kekhususan itu. Nanti saudara usahakan bisa memandu, bisa menuntun ya, bisa berbagi supaya hidup hati kita. Gerak jalan ini bukan untuk berlomba, tetapi untuk menghidupkan hati. Masya Allah, saya bisa membayangkan saudara yang belum pernah jalan dengan tunanetra, nanti saudara yang bagian menuntun ya, bagi yang pakai kereta dorong, saudara yang bagian mendorong. Oh Masya Allah, mudah-mudahan akan banyak hikmah. Mohon maaf kalau tahun ini ada biayanya Rp25.000 untuk beli kaos, snack dan beberapa perlengkapan lain. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa hadirin. Jangan dibiasakan pengen gratis ya hadirin. Jangan menduafakan diri kalau mampu. Nanti dibayar lagi oleh Allah ya. Karena nanti saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan benar-benar tidak usah bayar, kita pikul sama-sama. Setuju? Keluarin uangnya, jual jaket atau apa aja ya. Samuel Alexander di mana? Ada? Mana? Oh, apa kabar? Perkenalkan, saya Agim. Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Alhamdulillah ya. Terima kasih Samuel. Dari mana Samuel asal? Saya asli dari Jakarta. Jakarta, alhamdulillah. Gimana cerita bisa di sini? Ini baru pertama kali ketemu A enggak? Yang asli? Iya, yang ya. asli. Sebelumnya ketemu di mana? Dari TV. TV ya. Bagus ya. Baik, gimana ceritanya mau berikrar syahadat ini, apa yang menggerakkan hati sehingga mau menjadi seorang muslim? Ada yang bisa diceritakan? Ya mungkin saya cerita dari riwayat ini ya, perjalanan spiritual saya. Jadi saya dilahirkan di keluarga Kristen ya. Jadi dari kecil saya dibesarkan dengan ajaran-ajaran Kristen, tapi dulu saya kurang rutin lah baca Alkitab gitu. Namun begitu saya sekitar SMP, saya dipaksa sama orang tua saya untuk baca setiap hari. Nah, tapi justru karena saya jadi rajin membaca, justru di situ saya menemukan hal-hal yang bertentangan gitu dengan keyakinan, bertentangan dengan yang diajarkan oleh pendeta-pendeta di gereja. Ya, mungkin menurut saya tidak salah kalau saya mengutip dari Alkitab ya, karena kan saya berasal dari. Iya, nggak apa-apa. Dan tidak sedang kampanye sekarang, silakan saja, silakan. Iya, jadi seperti kayak gimana ya, kayak kepercayaan utama Kristen itu kan bahwa Yesus atau Nabi Isa itu juga Tuhan kan? Karena dianggap Trinitas, yaitu Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus, tapi menjadi satu gitu kan. Nah, padahal di dalam Alkitab sendiri itu banyak ayat-ayat yang bertentangan dengan konsep itu. Seperti contohnya kayak di kitab Markus 10 ayat 17 sampai 18. Nah, pada saat itu ada seseorang yang bertanya kepada Yesus, bagaimana cara dia bertanya seperti ini, guru yang baik, bagaimana cara aku masuk surga? Nah, lalu Yesus menjawab, mengapa kau memanggilku guru yang baik? Tiada yang baik kecuali Allah. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa Yesus sendiri mengakui gitu bahwa hanya Allah yang nomor satu gitu. Jadi dari situ udah jelas konsepnya kalau dia itu hanya utusan Allah saja, bukan.
bukan Tuhan juga. Nah, terus ada juga dari Matius 24 ayat 36. Itu Yesus berkata, "Tiada seorang pun yang tahu mengenai tepatnya hari kiamat. Malaikat-malaikat tidak ada yang tahu. Aku pun juga tidak tahu. Hanya Allah sendiri yang tahu." Nah, dari situ udah jelas kalau memang dia Tuhan juga, kenapa dia nggak tahu? Ya kan? Nah, maka sejak saat itu saya jadi nggak tenang kalau misalkan ke gereja, karena kan dengar khotbahnya, karena yang saya baca nggak sesuai gitu dengan yang diajarkan. Nah, makanya akhirnya sejak 2 tahun yang lalu saya memutuskan untuk masih keluar dari agama Kristen. Jadi saya udah nggak pernah gereja lagi sejak 2014. Jadi saya sejak 2014 tidak beragama, tapi saya tetap memegang satu keyakinan, yaitu hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Nah, sejak saat itu saya mempelajari agama-agama yang lain, karena saya ingin, ketika saya tidak beragama, saya merasa kosong, seperti tidak ada pedoman hidup. Nah, terus saya belajar agama-agama lain, tapi hanya ada dalam satu agama yang saya menemukan konsep yang saya yakini itu, yaitu Islam. Seperti dalam kalimat saya, yang mana? Saya sebenarnya jujur saya belum terlalu mendalami. Iya. Yang mana yang membuat yakin? Qul Allahu ahad, Allahu samad, nggak ngerti ya. Katakan Allah itu ahad. Yang mana yang membuat yakin tuh? Pernah dengar surat yang mana, ayat yang mana? Dari kalimat pertama syahadat sih. Oh iya, benar. Asyhadu an la ilaha illallah, ya tiada Tuhan selain Allah. Masya Allah. Jadi itu ya. Iya. Masya Allah. Nah, begitulah Allah kan yang menciptakan Samuel ini. Panggilannya apa sih? Samuel, Alexander, sama ya? Bisa dipanggilnya Sam sih, Sam. Hah? Sam. Sam, ya. Oke, Sam. Masya Allah, kan Allah yang menciptakan Sam. Allah juga sebetulnya di dalam konsep Islam, setiap orang yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah dia tuh Islam, cuma orang tuanya yang bisa ngantarkan kemana. Tapi Allah juga melihat Sam ini bingung, cari-cari. Mesti kalau udah nyari-nyari itu Allah nunjukin tuh, udah memang begitu kan. Orang tidak semua orang mencari kebenaran. Nah, saya mencari ya. Jadi mulai umur berapa tuh mencari-cari itu? Mulai sejak SMP sih. Pas balik ya. Alhamdulillah ya, Allah tunjukkan dengan beragam cara. Saya pernah ini, maaf cerita dikit ya, sering buka YouTube tentang bagaimana orang convert ke Islam, kembali ke Islam. Ada di London itu seorang petugas laundry. I'm sorry Sam, habis kalau udah Sam suka ingat ke bahasa Inggris aja. Maaf ya Sam. Dia heran, ini mahasiswa semua ya. Terus dia heran, dari semua cucian itu cuma ada satu cucian yang tidak pernah kotor pakaian dalamnya, bersih aja gitu dan tidak bau. Yang lain-lain standar begitu. Sampai dia nanya, ini kenapa ini tidak pernah bau? Ketemu dengan orangnya, saudara, kenapa ini cedeknya nggak ada yang bau gitu. Mungkin dia tidak niat mencium tapi tercium ya, yang lain-lain, dan ada noda yang lain tuh. Oh, kami orang Islam, saya orang Islam. Orang Islam itu tidak akan sholat kecuali dia bersih dari najis. Oleh karena itu membuang air kecil maupun air besar juga harus bersih. Karena termasuk pakaian dalam. Kita kalau pakaian dalam kena najis, kita nggak sah sholatnya, benar? Sampai sebegitu jauhkah Islam menjaga kebersihan? Syahadat tuh langsung. Nah, banyak jalan ya orang yang
bisa mendapat hidayah. Termasuk Sam ini ternyata dari pencarian yang Maha Esa itu ya. Terima kasih Sam. Apa yang dirasakan di sini? Iya. Apa yang dirasakan sekarang? Tegang nggak di sini? Ya. Tegang tidak? Enggak sih. Enggak, ini wajah-wajah tenang hadirin. Kemarin aja 2,3 juta tenang ya. Insyaallah ya. Terima kasih kawan-kawan, kita jadi saksi. Ikuti ya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, raditu billahi rabbil islami dinan wa Muhammadin nabiyya. Jadikan saudara kami ini menjadi muslim yang soleh. Jadikan menjadi ayah yang soleh, suami yang soleh, mujahid yang soleh. Istiqomahkan ya Allah sampai husnul khatimah. Jadikan jalan hidayah bagi keluarganya, bagi lingkungannya ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Sam. Selamat ya, sudah menjadi saudara seiman sekarang ya. Kawan-kawan silakan menyalami ya. Kalau mau tahu orang yang belum punya catatan dosa dan juga belum punya catatan amal, ini sekarang ya. Pertama kali. Alhamdulillah. Ini hadiah dari saya. Ustadz Sam, ya, kasih Sam. Terima kasih. Sudah sama. Sudah? Ya, alhamdulillah. Nggak habis-habis itu sorban hadirin. Setiap punya yang baru ada lagi. Makanya jangan pernah takut, bahkan baru terus jadinya. Oh, saya minta maaf sudah lewat 10 menit ya. Mari kita bersedekah rekan-rekan sekalian sambil wakaf ini ya, wakaf amal jariah. Mudah-mudahan ini yang mempertemukan kita di surga. Sambil kita baca Quran sama-sama. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui segala isi hati. Allah tahu siapapun yang berbuat dosa dan maksiat. Allah menyaksikan semua perbuatan kita, tidak ada yang tersembunyi. Tapi Allah masih menutup-nutupi aib dan dosa kita, bahkan membimbing kita berkumpul. Dan Allah menjanjikan majelis ilmu adalah tempat Allah mengampuni hamba-hambanya, tempat aib dihapus, tempat doa diijabah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duhai Allah yang maha baik, wahai Allah yang maha pengampun, ya Ghafurur Rahim, wahai yang menjanjikan ampunan bagi hamba-hamba yang bergelimang dosa, bagi yang berselimut aib. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Ampuni kami ya Allah, wahai yang maha pengampun. Ampuni sebanyak apapun dosa maksiat yang kami lakukan sepanjang hayat ini.
Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani, ya Allah. Sekotor apapun tubuh kami ini, ampuni ya Allah. Sebusuk apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini, ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Engkau tahu ya Allah. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni ya Allah maksiat yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa ya Allah. Astagfirullah. Ampuni ya Karim. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Aduh, ya Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni, sayangi orang tua kami. Beri hidayah bagi yang belum mengenal jalan-Mu. Beri ampunan bagi yang berlumur dosa. Karuniakan husnul khotimah. Lapangkan kubur ya Allah. Jadikan orang tua kami ahli surga. Ya Allah, ampuni guru-guru kami. Yang menjadi jalan kami mengenal-Mu ya Allah. Yang menjadi jalan kami kembali kepadamu. Muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah. Berkahi ilmunya. Ampuni hamba-hamba-Mu yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Lipat gandakan ganjarannya. Ampuni hamba-hamba-Mu, saudara kami yang pernah kami sakiti ya Allah. Juga ampuni yang pernah menyakiti kami ya Allah. Bersihkan kami dari iri dengki, dari dengki dendam ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab, saat Engkau kabulkan doa kami semua ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Hadirin, bagi yang masih ingin doa, doalah, tidak ada yang dikecewakan oleh Allah. Amin. Amin ya Allah. Kabulkan wahai Allah yang maha baik, yang maha menata. Wahai penggenggang jagat semesta yang maha bijak. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits ya Arhamar Rahimin. Kabulkan ya Allah. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Beri kelapangan yang dihimpit kesusahan ya Fatah. Cukupi dengan rezeki yang halal barokah ya Goni ya Rozak. Berikan pendamping terbaik yang menantikannya. Pernikahan barokah, rumah tangga sakinah, keturunan soleh solehah hafiz hafizah. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma rzuqna al-istiqamah.
Allahumma rzuqna al-istiqamah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh saya minta kepada semua jamaah, mohon kalau sesudah sholat sisipkan doa untuk AA ya. Doakan supaya Allah mengampuni, supaya diampuni Allah dan bisa istiqomah. Semoga yang mendoakan pun mendapatkan lebih baik dari yang didoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.